Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari Gus Ubad Aminullah berikut ini. Beberapa bulan yang lalu saya mendengar ceramah ada Habib Umar bin Hafid ya. Dia mengatakan begini. Ini sudah membelokkan sejarah juga, Pak. Bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari menurut Habib Umar bin Hafid itu dia berguru kepada habaib namanya Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab Ratibul Haddad. Bahkan mengambil thariqah Alawiyah dari sana. Padahal gak ada satupun catatan sejarah tentang bergurunya Syekh Yusuf Al-Makassari kepada Habib Abdullah Al-Haddad yang pengarang kitab Ratibul Haddad. Justru yang dipegang oleh Syekh Yusuf di dalam sejarah thariqah, nih harus pahami, thariqah yang sesuai dengan silsilatul masyayikhnya itu yang tercatat ya, Naqsyabandiyah, Satariyah, kemudian Kholwatiyah, termasuk Qadiriyah juga beliau. Sampai dini hari catatan dia yang mengambil sanad ke Alawiyah belum ada. Silakan. Sahabat muslim dimanapun berada, di dalam pidatonya Gus Ubad menyampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu Habib Umar bin Hafid ini berpidato atau menyampaikan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari itu berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Namun oleh Gus Ubad ini dibantah, tak ada sejarah satupun yang menunjukkan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari menurut Habib Umar bin Hafiz itu dia berguru kepada habaib namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal gak ada satupun catatan sejarah tentang bergurunya Syekh Yusuf Al-Makassari kepada Habib Abdullah Al-Haddad yang pengarang kitab Ratibul Haddad. Dan juga dinyatakan oleh Habib Umar bin Hafid bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini mengambil silsilah thariqah kepada thariqah Alawiyin. Dan ini pun juga disanggah oleh Gus Ubad Aminullah. Yang dipegang oleh Syekh Yusuf di dalam sejarah thariqah, nih harus pahami, thariqah yang sesuai dengan silsilatul masyayikhnya itu yang tercatat ya, Naqsyabandiyah, Satariyah, kemudian Kholwatiyah, termasuk Qadiriyah juga beliau. Sampai dini hari catatan dia yang mengambil sanad ke Alawiyah belum ada. Silakan. Kalau yang disampaikan Habib Umar bin Hafid ini memang tidak benar sesuai sanggahan dari Gus Ubad, berarti sesuai yang dinyatakan oleh Gus Ubad bahwa Habib Umar bin Hafid ini membelokkan sejarah. Lantas bagaimana kalau kita tahu bahwa ini pembelokan sejarah? Lalu yang mana lagi yang bisa dipercaya dari kelompok habaib? Padahal membelokkan sejarah ini merupakan kejahatan besar. Sekali lagi, kejahatan besar. Kalau semisal Syekh Yusuf Al-Makassari ini tidak berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad dan tidak mengambil thariqah sesuai silsilah Alawiyin, tapi dinyatakan, berarti ini adalah perbuatan dosa besar. Jikalau demikian ini, maka perlu pembuktian untuk menunjukkan
kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid agar tidak menjadi fitnah. Karena apa? Beliau itu di hadapan Muslim Indonesia orang yang mulia. Kalau Habib Lutfi sudah banyak kasus yang disangkakan dan tidak dibantah, menunjukkan bahwa semua itu benar. Lantas sekarang Habib Umar bin Hafid dinyatakan oleh Gus Ubad membelokkan sejarah. Bukankah ini perbuatan keji? Lalu habaib mana lagi yang bisa dipercaya di akhir zaman ini? Kalau pernyataan Gus Ubad bahwa Habib Umar bin Hafid ini berpidato menyatakan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini memang berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad, berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad, dan mengambil thariqah dari nasab Al-Alawiyin. Ini videonya. Dan di antara guru terbesar beliau dalam sanad yang mulia ini adalah guru beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib. Nah, inilah video Habib Umar bin Hafid yang disanggah oleh Gus Ubad Aminullah. Sahabat muslim dimanapun berada, saat ini perlu kehati-hatian dan jangan mudah percaya kepada seseorang yang kayak hebat. Yang kayak hebat. Kurang mulia apa? Habib Lutfi bin Yahya. Namun kenyataannya beliau membelokkan sejarah atau makam. Dan itu real fakta. Lalu mau dibela gimana lagi? Mau percaya pada habaib yang mana kira-kira? Dan ini Habib Umar bin Hafid menyatakan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini berguru kepada Habib Abdullah Al-Haddad dan mengambil silsilah thariqah kepada thariqah Al-Alawiyin, dan itu tidak ada pembuktian sejarah. Ini juga membelokkan sejarah dan membodohi umat, terutama pengikut dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Bukankah ini suatu kejahatan yang besar? Kalau demikian, siapa lagi dari kalangan habaib yang bisa dipercaya? Secara kitab nasab dari abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, nama Ubaidillah ini tidak tercantum. Dalam arti bahwa Ahmad bin Isa itu cuma punya anak 3 sejak catatan sejarah abad atau catatan nasab abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa saat itu Ubaidillah tidak ada? Itu kan yang dipertanyakan oleh ahli nasab saat ini. Ya tentu secara logika manusia berakal sehat tentu mempertanyakan itu. Kenapa yang lain ada, dia tidak ada, dan ada setelah 500 tahun kemudian. Tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, demikian pula setelah pembuktian secara ilmiah tes DNA. Belum berhasil menunjukkan bahwa habaib klan Ba'alawi ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pembuktian 2 ini aja unsurnya tidak terpenuhi, tidak terjawab oleh kelompok habaib Ba'alawi, ya tentunya kita wajib berpegang teguh bahwa habaib klan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Di samping itu, keturunan Rasulullah itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif, Syarifah dan Sayyidah atau Sadah. Habaib itu yang ada di Indonesia saja dari klan Ba'alawi. Maka kalau istilah klan Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi, jadi klan Ba'alawi itu adalah ya Habib, atau Habib itu adalah klan Ba'alawi, bukan keturunan Nabi. Nah, realita inilah kalau kita mempertahankan, menyatakan masih percaya bahwa
klan Ba'alawi atau Habaib Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah, maka termasuk kita terjerumus ke dalam kepercayaan yang haram. Tentu itu secara logika akal sehat. Dzurriyyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah, katakan demikian. Semuanya artinya banyak yang pakai tes DNA. Baik yang di Indonesia atau yang lain. Kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh klan Ba'alawi? Itulah menunjukkan adanya kepalsuan yang dipertanyakan. Sebenarnya kalau kita mengkaji kepada hadis Rasulullah, menasabkan kepada orang yang bukan nasabnya itu adalah haram, maka beliau, para habaib Indonesia, harusnya mengkaji ulang kalau masih percaya dirinya itu adalah termasuk dzurriyyah Nabi atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sih mengaku-ngaku saya adalah dzurriyyah Nabi atau di dalam diri saya ada darah Nabi yang mengalir. Kalau secara pribadi itu logika akal sehat orang Jawa lah intinya. Itu memalukan sebenarnya. Itu kan hanya ingin dihormati saja. Para dzurriyyah Nabi yang asli semuanya itu tidak ada yang mengaku. Tapi kenapa klan Ba'alawi selalu mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi? Habaib zaman dulu tidak mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Tapi masih ada dari video habaib yang masih berakal sehat secara logika beragama. Ini contohnya. Bapak meneng ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh, berat ini, Pak. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ini kok ora isin lho. Kok ora isin bapak-bapake cara jabatan iku bapake jenderal, anake Hansip. Lho kuwi dadi Hansip iki lho kok bangga. Lek awakmu iki ya jenderal pisan, bangga gak apa-apa. Makanya nasab itu bukan untuk dibanggakan di hadapan orang, tetapi disyukuri di hadapan Allah. Nah, dari pernyataan beliau itu, orang yang membanggakan nasabnya dari kelompok habaib itu adalah termasuk oknum habaib. Kalau Habib barusan ini masih logika akal sehat dan pantas untuk dihormati. Tapi yang selalu berkoar-koar di dalam diri saya ada darah Nabi, itulah yang dipertanyakan keasliannya. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.